Mana, mana, mana? Udah jam 8 ini anjing. Mana?
Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suaraku bisa terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas, Kak. Terdengar dengan jelas, Pak. Oke, sip. Em, Kebetulan karena aku lagi nggak bisa on cam karena aku pakai satu device. Em, Nanti aku, kalau misalnya kalian ada pertanyaan ya, atau apapun yang ingin disampaikan, langsung on mic aja ya. Soalnya nanti aku nggak bisa lihat di chat. Tapi nanti kalau misalkan aku kasih soal, atau kita ngerjain soal, kalian mau kasih jawabannya, itu di chat aja nggak apa, nanti aku cek kalau di chat. Tapi kalau ada pertanyaan atau hal lainnya yang mau disampaikan di tengah aku lagi menjelaskan, itu langsung on mic aja ya, nggak perlu izin kok, langsung on mic aja. Oke, gitu ya, yang gue sampaikan. Nah, mungkin karena udah jam 8:06, kita mulai aja. Gue izin share screen ya, sebentar. Oh ya, hari ini kita bahasnya astronomi dasar ya. Seharusnya kita bahas di hari Selasa yang lalu. Ya, kebetulan banget aku kemarin nggak bisa, jadi baru kita bahas hari ini. Dan semalam sama Ferdi belajar apa? Iya kan sama Ferdi ya kalian semalam, kalau nggak salah. Iya, Kak, kemarin belajar tentang teleskop instrumentasi. Oh, instrumentasi ya. Oh, sebentar. Oke, aku mulai. Nah, intinya karena kemarin udah bahas astronomi, kemudian udah juga bahas fisika dasar atau matematika dasar. Nah, sekarang kita pelajarannya di astronomi dasar. Di astronomi dasar ini kita akan pelajari eh, hal-hal yang berkaitan dengan astronomi. Jadi yang perlu kita tahu bahwa astronomi itu sendiri berbeda dengan astrologi. Astronomi itu berkaitan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta kita. Jadi kita mempelajari hal-hal tersebut, berbeda dengan astrologi. Kalau astrologi ini sendiri, dia itu mencocokkan atau membandingkan fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta tadi dengan kehidupan manusia, di mana seharusnya fenomena tersebut tidak ada kaitannya sama sekali. Tidak mungkin bintang meledak itu penyebabnya karena manusia melakukan hal sesuatu, gitu ya. Itu tidak mungkin. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Kemudian tidak ada hubungannya pergerakan dari suatu objek dengan keberuntungan dari seseorang. Itu sama sekali nggak ada ya, hubungannya. Misalkan kalau kalian lihat di ramalan zodiak ya, si Aries hari ini akan beruntung bla 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 bla. Itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali di astronomi. Melainkan itu hanya murni hasil pemikiran manusia. Jadi eh, kata kasarnya itu karangan, gitu ya. Jadi itu yang perlu kalian tahu dan wajib kalian yakini bahwa astrologi tidak ada hubungannya sama sekali dengan astronomi. Nah, dan di astronomi tidak membahas tentang astrologi, gitu. Jadi kita membahas fenomena fisisnya secara fenomena fisis dari suatu fenomena. Sorry, kita membahas hal fisis dari suatu fenomena menggunakan konsep fisika atau konsep disiplin ilmu lainnya seperti matematika, biologi, ataupun disiplin ilmu yang lain. Nah, jadi ada perbedaan antara astronomi dengan astrologi. Nah, biasanya yang kita akan bahas di astronomi dasar itu bagaimana kita menerapkan konsep-konsep matematika atau fisika ke dalam eh, fenomena, bisa dibilang fenomena yang cukup sering terjadi, gitu ya. Cukup sering kita lihat dan kita perhatikan.
Misalkan kita mengamati bulan. Bulan itu bisa terbit di timur dan terbenam di arah barat. Jadi tidak tepat di timur dan tidak tepat di barat. Kemudian dari fenomena-fenomena tersebut kita lihat bahwa bulan memiliki fase. Jadi bulan ada bulan baru, bulan sabit, bulan setengah, terus ada bulan purnama dan seterusnya. Kemudian juga kadang kita menemukan istilah di jarak terjauh, jarak terdekat, ada namanya aphelion, perihelion, ada juga namanya perigi, apogee gitu ya. Nah, itu yang akan kita bahas di astronomi dasar. Jadi kita pelajari fenomena-fenomena yang masih ada di sekitar kita. Nah, paling banyak itu kita menerapkan konsep matematikanya dengan cara kita bisa mencari jarak dari benda langit. Nah, bagaimana cara mencari jarak benda langit? Yang perlu kita tahu, jaraknya ini dibagi jadi dua. Ada jarak relatif dekat dengan jarak relatif jauh. Nah, pada jarak relatif dekat itu berlaku untuk di lingkup tata surya. Jadi di lingkup tata surya itu masuk ke dalam jarak relatif dekat. Apalagi untuk sistem bumi. Sistem bumi kan ada bulan. Nah, bulan itu jaraknya relatif dekat sekali dibandingkan benda-benda langit lainnya. Contohnya aja, bulan itu jaraknya sekitar 384.000 kilometer. Sedangkan untuk jarak dari bumi ke Venus bisa sampai sekitar 100 juta kilometer. Sorry. Sekitar 50 juta kilometer. Jadi jarak antara bumi dengan bulan itu relatif sangat dekat. Namun bila kita bandingkan dengan jarak bumi dengan bintang atau bumi dengan objek di luar sabuk Kuiper, itu sangat jauh ya. Nah, inilah kenapa kita sebutnya jarak relatif dekat. Karena tadi jarak itu relatif. Kalau kita ngomongin kipas yang ada di depan kita itu dekat. Terus kalau kita ngomong mobil jarak 2 kilometer itu kita bilang jauh. Jadi jarak itu relatif. Bisa kita sebut dekat dengan jauh itu sesuai pandangan kita sendiri gitu. Dan sesuai konteksnya. Nah, kalau di astronomi 380.000 kilometer itu termasuk dekat dibandingkan 50 juta kilometer atau bahkan sampai miliaran kilometer gitu. Nah, di sini yang akan aku bahas itu kita membahas tentang bagaimana kita mencari jarak benda yang masih relatif dekat. Nah, kita akan menggunakan namanya konsep diameter sudut. Apa sih konsep diameter sudut itu? Nah, mata kita sebenarnya itu paling peka dengan bentuk sudut. Bagaimana maksudnya? Maksudnya itu seperti ini. Jadi, mata kita itu paling peka bila kita melihat sudut. Karena bila kita melihat benda yang sangat jauh, tentu saja benda tersebut terlihat lebih kecil. Namun ketika di jarak yang dekat, terlihat lebih besar. Artinya apa? Artinya kita melihat perbesaran sudut yang dibentuk. Ketika jarak yang sangat jauh, sudut yang dibentuk oleh benda tersebut kecil dibandingkan ketika jaraknya dekat. Walaupun sebenarnya ukuran dari bendanya itu sama. Gitu ya. Jadi ada perbedaan diameter dari suatu benda diakibatkan oleh sudut, diameter sudut dari suatu benda diakibatkan oleh jaraknya. Contohnya matahari. Matahari terlihat kalau kita lihat piringannya aja, itu dari bumi itu kelihatannya hanya sebesar bulan. Padahal ukuran matahari dan bulan itu sangat-sangat jauh. Jadi ukuran bulan itu hanya 1/4 ukuran bumi. Dan ukuran matahari itu 1000 kali lipat dari ukuran bumi. Jadi bayangin aja,
matahari dengan bulan itu ukurannya berapa kali lipat? 4.000 kali lipat. Jadi 4.000 kali lipat antara bulan dengan matahari. Jadi padahal kalau kita lihat di bumi, ukuran piringan bulan dengan matahari itu sama. Namun yang membedakan adalah jaraknya. Ketika kita melihat matahari yang jaraknya 150 juta kilometer, itu akan kita dapatkan bahwa jarak matahari, diameter dari matahari, diameter sudut dari matahari itu akan sama dengan bulan yang jaraknya hanya 380.000 kilometer. Gitu. Misalkan di sini kita melihat suatu benda. Ini kita pengamat melihat suatu benda yang memiliki jari-jari R. Kenapa kita pakai lingkaran, Kak? Kenapa kita pakai bola? Karena hampir kebanyakan semua benda langit itu memiliki bentuk bola. Jadi kebanyakan benda yang memiliki gravitasi sendiri itu punya bentuk bola. Dan berbeda dengan asteroid yang tidak punya gravitasi sendiri. Karena kita percaya bahwa gravitasi itu menuju ke arah pusat. Sehingga dia dapat membentuk bola. Gitu. Dan sini kita ambil bentuknya bola. Dimana bila kita mengamati satu objek atau satu benda yang memiliki jari-jari R dan berjarak D dari pengamat, misalnya dari kita, maka kita akan dapatkan sudut yang dibentuk oleh benda tersebut adalah theta. Nah, theta ini yang kita sebut sebagai diameter sudut. Dan jangan lupa di sini garis singgung antara garis lurus dengan lingkaran itu tegak lurus. Nah, jadi persinggungannya atau um, intersectionnya itu bukan di sini, tapi di bagian ini. Karena garis lurus dan garis R-nya itu harus tegak lurus. Jadi bukan di bagian ini. Kalau di bagian ini, dia jadinya nggak tegak lurus. Jadi kebentuk sudut lancip. Gitu. Sedangkan harus tegak lurus. Karena vektor gitu ya. Ini kan vektor arah pengamatan kita. Nah, ini vektor R-nya. Itu harus tegak lurus. Supaya kita membentuk ini nilai terbesar, nilai sudut terbesar. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui gambaran atau sketsa dari bagaimana kita mengamati suatu objek bola, maka kita dapat aplikasikan konsep matematika dasar di sini. Konsepnya tentang apa? Konsepnya tentang trigonometri. Mungkin beberapa dari kalian ada yang belum belajar di trigonometri karena aku kurang tahu sendiri ya kalau kurikulum Merdeka trigonometrinya belajar di semester berapa. Maksudnya di kelas berapa. Jadi untuk trigonometri sini aku akan jelaskan lagi. Mungkin udah dibelajar juga sama Zaki ya. Udah belum trigonometri sama Zaki? Sudah, Kak. Oh, sudah ya. Oke, aku jelasin sedikit lagi deh. Sebentar nih. Kok pen aku mati ya? Oh, baterainya habis. Oke. Nah, intinya kalau di trigonometri ini kita pelajari sudut dari segitiga. Di mana kita punya misalkan segitiga alfa, segitiga dengan sudut alfa dan beta. Kemudian kita namakan tiap sisinya dengan A, B, dan C. Maka bila kita ingin mencari tan alfa, berarti itu juga sama dengan sin alfa per cos alfa. Di mana sin alfa sendiri itu adalah panjang sisi di depan sudutnya, yaitu A, atau kita sebutnya sebagai
depan gitu ya, atau D. Kemudian cos alfa itu adalah perbandingan antara panjang sisi yang ada di samping dari sudutnya. Kadang kita sebutnya sebagai sa dengan sisi miringnya atau hipotenusanya yang kita sebut kadang sebagai mi gitu. Jadi tan sendiri itu perbandingan antara sin dengan cos. Dengan sin itu adalah depan permiringnya atau sisi depan dari sudutnya dengan sisi hipotenusanya. Kemudian kalau cos itu sisi dari samping dari sudutnya dengan sisi hipotenusanya. Nah, ini sedikit tentang sudut. Nah, oke. Sebentar, adjust nih. Oke, sebentar ya. Nah, oke. Jadi, bila kita dapatkan bahwa sini kita ambil setengah dari bagian segitiganya. Nah, jadi segitiganya kita bagi dua. Bukan segitiganya. Arah pandang kita bagi dua, kita akan dapatkan segitiga. Nah, ini segitiga. Jadi yang awalnya sudutnya sebesar theta, karena kita bagi dua, kita hanya dapatkan sebesar setengah theta. Kemudian tegak lurusnya itu ada di bagian perpotongannya antara lingkaran tadi atau vektor R-nya dengan vektor arah pandangnya. Kemudian kita tahu bagian depan dari sudutnya itu adalah R atau jari-jari dari bendanya. Kemudian bagian hipotenusanya itu adalah D. Maka bila kita punya R dan D, maka jika R itulah depan dari sudut dan D adalah miring atau hipotenusa dari segitiganya, maka kita dapat menggunakan sinus. Dimana kita gunakan sinus alfa. Misalkan dulu dengan sin alfa. Kemudian kita ganti sudutnya dengan setengah theta. Jadi depannya tadi adalah R dan miring dari sudutnya adalah D dan alfanya adalah setengah theta. Maka sin dari setengah theta itu adalah R per D. Bila kita mengamati suatu objek yang jaraknya sangat-sangat jauh, contohnya aja untuk bulan, itu diameter sudutnya itu relatif sangat-sangat kecil dibandingkan kita melihat benda-benda di bumi. Jadi, bila tetanya tadi sangat-sangat kecil, sin dari sudut teta itu akan mendekati nilai dari teta itu sendiri. Atau bisa juga kita sebut bahwa sin setengah teta itu akan mendekati setengah teta. Nah, sehingga bila kita pindahkan ruas angka 2-nya, jadi teta itu adalah 2 kali R dibagi D, di mana 2 kali R itu adalah nilai dari diameter dari benda tersebut. Dengan D-nya adalah jarak antara benda tersebut terhadap pengamat. Yang perlu diingat bahwa teta di sini itu dinyatakan dalam satuan radian. Dan untuk D-nya itu kita nyatakan di sini D besar ya, D besar diameternya, itu kita nyatakan dalam satuan yang sama dengan jaraknya. Jadi bila kita gunakan diameternya dalam satuan kilometer, kita juga harus menggunakan jaraknya dalam satuan kilometer. Jadi nggak boleh beda ya. Jadi nggak boleh satunya sentimeter, satunya meter, atau satunya kilometer, itu nggak boleh. Ini satuannya harus sama. Karena kita di sini menggunakan perbandingan. Oke. Nah, inilah yang kita sebut sebagai diameter sudut, itu theta. Jadi theta ini adalah perbandingan diameter sebenarnya dari suatu objek dengan jarak
objek tersebut. Jadi kita dapatkan perbandingan diameter dengan jarak. Yang kita akan dapatkan adalah sudut yang dibentang oleh objek tersebut atau kita sebut sebagai diameter sudut gitu. Yang satuannya dalam radian. Nah, Kak, radian itu apa sih? Nah, udah dibahas belum sama Zaki radian tentang sudut? Kayaknya belum terlalu, Kak. Belum ya? Oke. Pen aku masih ngecas ya. Jadi aku belum pakai pennya. Nah, di sini radian itu adalah sudut yang dibentuk ketika suatu nyebutnya apa sih nyebutnya? Nyebutnya ini apa ya? Aku lupa deh. Juring itu kan luas ya. Nyebutnya itu, Busur, Kak. oh ya, busur. Betul, betul. Panjang busur ya. Nah, jadi sudut radian itu adalah sudut yang dibentuk ketika panjang busur sama dengan jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi bisa dilihat bahwa panjang busurnya R dan jari-jari dari lingkarannya juga R. Sehingga sudut yang dibentuk itu besarnya 1 radian. Dimana bila kita mengetahui bahwa satu lingkaran penuh itu 2pi radian dan satu lingkaran penuh juga itu sama dengan 360 derajat, maka sebenarnya 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Karena 1 radian sama dengan 360 derajat dibagi 2pi. Mungkin kalau kalian dapatnya hasilnya sekitar 57,33 sekian sekian sekian. Jadi sekitar 57,3 derajat untuk 1 radian. Nah, kemudian akan aku jelaskan juga bahwa bila kita ingin mengkonversi dari radian ke derajat atau derajat ke radian, kita harus menggunakan perbandingan dengan satu lingkaran penuh. Jadi misalnya kita membandingkan X derajat dengan satu lingkaran penuh, yaitu 360 derajat. Itu sama dengan X radian dibagi dengan satu lingkaran penuhnya, itu 2pi radian. Maka bila kita ingin mengkonversi dari derajat ke radian, berarti X derajat dibagi 360 derajat dikalikan dengan 2pi. Maka kita akan dapatkan X dalam radian. Dan kebalikannya, bila ingin dari radian ke derajat, kita dapat menggunakan X radian dibagi 2pi radian dikali 360 derajat. Maka akan kita dapatkan X dalam satuan derajat. Nah, ini pembahas sedikit tentang radian. Karena di astronomi dasar ini kita bahas kebanyakan tentang sudut-sudut. Kemudian setelah kita tahu apa itu radian, sebenarnya ada satuan yang lebih kecil daripada derajat. Mungkin kalian kurang familiar bagi yang pertama kali gitu ya. Jadi ada satuan yang lebih kecil lagi dari derajat. Satuannya itu ada menit busur dan juga detik busur. Nah, bila satu lingkaran penuh itu 360 derajat, maka satu derajatnya itu sebenarnya sama dengan satu satu derajatnya itu sebenarnya sama dengan 60 menit busur. Jadi petik satu ini sering ditandakan sebagai menit busur dan petik 2 ditandakan dengan sebagai detik busur. Jadi 1 derajat itu 60 menit busur dan 1 menit busur sama dengan 60 detik busur. Jadi mirip dengan jam ya. Jadi kalau 1 jam 60 menit, kemudian 1 menit 60 detik. Gitu. Dan 1 jam 3.600 detik. Nah, ini juga sama. 1 derajat sama dengan 3.600 detik busur.
Nah, bila kita konversi, tadi satu radian itu adalah 360 derajat dibagi dengan 2 pi. Bila kita ubah derajatnya ke detik busur, berarti kita kalikan 360 dikalikan dengan 3600. Maka kita akan dapatkan nilai bahwa satu radian itu adalah 360 derajat dikali 3600 dibagi 2 pi. Atau hasilnya akan sekitar 206.264,8062 detik busur. Atau bila dibulatkan sekitar 206.265 detik busur. Nah, jadi angka satu radian sama dengan 206.265 itu adalah angka yang paling sering muncul pada astronomi, yang paling sering dipakai. Dan rasanya kalian harus hafal angka ini gitu. Oke. Nah, di sini kita akan mencari eh, diameter dari bulan. Bila kita mengetahui bahwa jarak bumi dengan bulan itu 384.400 km. Kemudian diameter dari diameter sudut bulannya itu sekitar 0,5 derajat. Maka bila kita ingin menggunakan perumusan diameter sudut tadi, kita harus ubah ke dalam radian. Jadi kita konversi dari derajat ke radian. Di 0,5 derajat dibagi 360 derajat dikali dengan 2 pi. Kita akan dapatkan 0,5 derajat itu sama dengan 8,7266466 kali 10 pangkat minus 3 radian. Dan ini kita harus gunakan seluruh angka dari radiannya. Mengapa? Karena sebenarnya angkanya itu sangat menentukan besar detik busur dari sudutnya. Jadi kan kalau derajat tadi ada satuan yang lebih kecil. Sedangkan radian itu nggak ada satuan yang lebih kecil. Jadi ketelitian radian itu lebih baik daripada ketelitian dari derajat gitu. Maka bila kita gunakan konsep diameter sudut, kita dapat mencari diameter sudut dari bulannya. Nah, coba kalian cari diameternya berapa sesuai yang aku hitung di sini. On mic aja ya kalau yang ini ya. Oke, apakah kalian dapatkan jawabannya? Berapakah diameter dari bulan? Iya, udah dibilangin Zaki belum kalau kalian harus pakai kalkulator saintifik? Entah Zaki atau Isa atau Ferdi deh. Intinya kalian harus punya kalkulator saintifik. Sudah, Kak. Oke, sip. Udah dapat diameter dari bulannya?
Nah, dia bila kita hitung ya menggunakan kalkulator, ini kan kita tinggal masukkan aja ya. Tadi petanya itu 8,726664626 kali 10 minus 3. Kemudian jaraknya 384,400 km. Berarti kita akan dapatkan bahwa diameter dari bulannya itu sekitar satuannya juga harus dalam kilometer. Kecuali kalian konversi lagi tadi dalam kilometer ke meter. Ini satuan dari diameternya juga akan kita dapatkan dalam satuan kilometer. Maaf Kak, saya masih agak bingung nyarinya. Gimana tuh? Yang mana? Enggak, tadi cara nyari diameternya tuh berarti gimana ya Kak? Masih agak Oh, bingung. Soalnya tadi agak putus-putus juga internet saya. oke. Kan kita tahu tadi theta itu D per D. Nah, kalau tetanya ini harus dalam radian dan diameternya itu harus satuannya sama dengan jaraknya. Misalkan jaraknya dalam kilometer, diameternya juga harus dalam kilometer. Jadi kita dapatkan jaraknya tadi 384,400 dan sudutnya sekian radian. Jadi kita tinggal pindah ruas saja, 384,400 dikalikan dengan 8,7266 8,72664626 ini ya. Aku nggak tulis lengkap. Kali 10 pangkat minus 3 dikalikan ini tadi, maka kita akan dapatkan bahwa diameter dari bulan sekitar 3.354,523 km. Dengan asumsi bahwa kita melihat diameter sudut bulan itu sekitar 0,5 derajat. Begitu. Apakah bisa dipahami? Oh iya Kak, paham. Oke. Tinggalan 26-nya. Oke. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan sinus ya. Jadi selain menggunakan radian, kalian bisa juga gunakan sin. Namun hasilnya itu nggak akan sama persis dengan kalian gunakan radian. Nanti kalian coba aja. Kalian masukin diameternya itu sin dari 0,5 derajat atau sin 0,5 dikalikan dengan jaraknya 384,400. Jadi kalian akan dapatkan hasilnya itu sebenarnya mendekati ini, tapi nggak akan sama persis gitu. Nanti kalian boleh coba deh. Nah, di sini. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak tentang diameter sudut? Dari saya belum ada Kak. Oke, sip. Nanti kalau ada pertanyaan, langsung tanyain aja ya. Ya, yang lain juga. Nah, mungkin aku lanjutkan lagi. Kak, dari mana sih kita dapatkan data ini? Data jarak bumi bulan, kok bisa 384,400 km? Apa kita ukur dengan penggaris atau meteran gitu? Kita dapatkannya dengan metode radar ranging. Metode radar ranging itu dapat digunakan khusus untuk di sistem tata surya saja. Jadi bila kita ingin mencari jarak dari suatu benda atau objek di tata surya, kita dapat gunakan metode radar ranging. Metode ini bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kita memancarkan radar dari satelit yang ada di bumi ke objeknya. Jadi kita mentargetkan objek tersebut. Maka kita akan dapatkan waktu yang ditempuh dari objek tersebut, maksudnya dari satelit ke objek tersebut sampai kembali lagi ke satelit. Jadi kan ada yang dipantulkan. Sebenarnya prinsip kerjanya mirip dengan cara kerja mencari kedalaman laut itu ya, menggunakan radar. Ini juga sama. Jadi kita dapatkan waktu yang dibutuhkan
dari radar pertama kali ditembakkan sampai kembali lagi ke satelit atau tempat awal nih. Karena radar tersebut akan dipantulkan oleh objek. Bila kita mengetahui bahwa waktu yang dibutuhkan itu misalkan 30 hari, jadi dari pertama kali tembakan sampai balik lagi itu 30 hari. Bila kita ingin mendapatkan waktu yang ditempuh sebenarnya, dari ditembakkan sampai ke objeknya saja, berarti kita harus bagi dua. Karena 30 hari tadi, itu dari pertama kali tembakan sampai kembali lagi, bukan hanya sampai ke objeknya. Jadi, kita dapatkan bahwa waktu yang ditempuh dari radar tersebut, dari satelit atau tempat kita ke objek, itu setengah dari waktu radar. Jadi, itu hanya 15 hari. Ini contoh aja ya. Nah, bila kita mengetahui panjang gelombang yang kita gunakan adalah gelombang elektromagnetik, maka kita tahu bahwa kecepatan dari gelombang elektromagnetik itu adalah kecepatan cahaya. Dengan nilainya sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi setelah kita mengetahui lama radar tersebut sampai ke objek, dan kita mengetahui juga kecepatan dari gelombang atau kecepatan dari radar tersebut, maka kita bisa mencari jarak objek tersebut menggunakan metode radar ringing, di mana kecepatan adalah perubahan jarak terhadap waktu. Dengan jarak itu akan sama dengan kecepatan dikali dengan waktu yang ditempuh. Gitu. Nah, jadi kita tahu jarak bumi dengan bulan itu menggunakan metode radar ringing. Kita tembakkan radar dari bumi, lalu dipantulkan oleh bulan, kita dapatkan waktunya, dan kita bagi dua, lalu kita tahu kecepatannya 3 kali 10 pangkat 8, maka kita akan dapatkan jarak bumi bulan sekitar 384.400 km. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak dari radar yang ini? Oke, ini pembahasan yang tadi juga sama aja ya. Kita mencari jari-jari dari bulan, sama aja di mana di sini aku mengkonversi dulu dari unit busur, aku ubah ke radian, tapi ngubahnya aku ubah dulu ke detik busur. Kan kita tahu konversi 1 radian itu 206,265 detik busur. Di yang awalnya dalam menit busur, aku konversi ke detik busur terlebih dahulu. Jadi kita dapat tetanya 31 dikali 60. Itu 1860 detik busur. Lalu kita bandingkan dengan 1 radian 206,265. Kita dapatkan sudutnya 9,017 kali 10 pangkat minus 3 radian. Lalu dikalikan aja dengan jaraknya, akan dapatkan diameter diameter bulannya 3466,13 km atau jari-jarinya 1733,06 gitu. Jadi bisa kalian coba-coba aja. Oke, bila tidak ada pertanyaan, maka kita akan bahas jarak relatif jauh. Tadi kita sudah bahas, kita akan mencari jarak relatif dekat. Namun yang selanjutnya, kita akan mencari jarak benda yang relatif jauh. Mengapa kita sebut relatif jauh? Karena kita sudah berbicara di luar lingkup tata surya kita. Sekarang kita membahas tentang jarak dari suatu bintang. Jadi jarak antara bintang satu dan bintang lainnya. Nah, di sini, bentar aku cek udah berapa persen. Ya 10% not bad lah. Nah, di sini
Bila kita mengamati, sebenarnya kalau kalian tutup ya mata kalian, kanan dan kiri bergantian, dan kalian fokus melihat satu objek saja, objek tersebut seolah-olah berpindah. Jadi yang awalnya posisinya di bagian ini, kalian tutup mata kanan kalian, maka objek tersebut akan pindah ke bagian kirinya. Jadi, sorry. Jadi kalau kalian lihat suatu objek, kemudian kalian tutup mata kalian bagian kiri, maka objeknya akan terlihat ke kanan, ke kiri. Kemudian kalau kalian tutup mata kalian yang kanan, objeknya akan pindah ke kanan. Gitu. Nah, perbedaan posisi dari suatu benda yang kalian lihat tadi, itu yang kita sebut sebagai namanya paralaks. Di sini bisa kita lihat, bila kita mengamati suatu bintang dari bumi, dan bintang tersebut memiliki jarak D dari matahari, jadi jarak antara bintang itu diukur dari bintang satu bintang lainnya. Dan di kasus tata surya, bintangnya itu adalah matahari. Bila di tanggal 21 Maret, kita akan melihat bintang yang posisi sebenarnya ada di sini, tapi kita lihat di bagian ini dia. Dan pada tanggal 23 September, bintangnya akan terlihat di bagian yang ini. 21 Juni yang ini, 22 Desember yang ini. Jadi kita dapat melihat bahwa bintang tersebut akan membentuk pola lingkaran. Karena di tiap harinya seolah-olah berpindah. Padahal relatif terhadap matahari, bintang tersebut diam. Gitu. Maka bila kita ambil di sini ada sudut paralaks namanya, sudut setengah lingkaran dari lingkaran paralaks, ya. Kita dapatkan di sini adalah sudut paralaks yang dilambangkan dengan P. Sudut di sini sama dengan sudut di sini. Dan ini juga sama di sini. Jadi bila kita ambil segitiganya, ini ada paralaks, sini jarak bumi matahari 1 AU, kemudian di sini ada jarak bintangnya D. Kita ambil segitiganya seperti ini. Maka bila kita lihat bahwa sudut P di sini itu dapat dihitung menggunakan tan. Kenapa? Karena ini ada depan dari sudut dan miring samping dari sudut. Jadi dapat kita gunakan tan. Bila tan dari sudut paralaks itu adalah 1 AU, jaraknya tadi 1 AU, dibagi dengan jarak bintangnya, itu D. Maka karena sudut paralaks itu sangat-sangat kecil, karena tadi ya bintang jaraknya sangat jauh, maka tan dari paralaks itu akan mendekati nilai paralaks itu sendiri. Sehingga paralaks itu sama dengan 1 AU dibagi jarak bintang tersebut. Apakah ada yang ditanyakan? Kak, saya ada yang saya pengen bertanya, tapi ini cuma karena penasaran aja nggak apa-apa, Kak. Boleh, boleh. Jadi kan kalau kan matahari itu kan terus bergerak ya, Kak, ngelilingin orbitnya di bintang apa di galaksi Bima Sakti. Itu nanti Mm-mm. kalau dia contohnya ngitung apa sih tadi namanya sudut paralaksnya itu bukannya harusnya nanti sudut dari segitiganya sama-sama berubah, Kak. Bakal beda tempatnya gitu pas dihitung. Kan yang satunya di 23 September, yang satunya di kapan tahu lagi gitu, Kak. Oke, oke. Nah, sebenarnya eh, eh, kan bintangnya ini juga bergerak, ya. Bintangnya juga mengorbit galaksi gitu. Jadi kita memakai asumsi bahwa pergerakan dari bintangnya itu juga sama dengan pergerakan dari matahari. Jadi seolah-olah posisi bintangnya dengan matahari itu selalu segaris gitu. Nah, jadi kita
mengabaikan efek atau fenomena dari revolusi bintang terhadap galaksi. Jadi yang kita perhatikan hanyalah posisi bintang di saat itu. Jadi kan kalau kita ambil 1 detik gitu ya, itu sebenarnya posisi dari bintang dengan matahari itu tidak terlalu berpengaruh terhadap revolusi dari bintang tersebut terhadap galaksi gitu. Jadi sebenarnya segitiganya kita anggap nggak berubah, walaupun ada kemungkinan dapat berubah jaraknya ya atau bentuk dari paralaksnya. Tapi sebenarnya di sini untuk mencari paralaks trigonometri kita mengabaikan fenomena tersebut gitu. Jadi kita abaikan. Oh ya Pak, paham Kak. Oke. Nah, oke, ada yang tanya lagi? Oke. Nah, selanjutnya akan aku bahas. Jadi ketika bentar. Nah, oke. Jadi ketika tadi paralaksnya itu sangat-sangat kecil sudutnya, tan dari paralaksnya akan mendekati nilai paralaksnya itu sendiri. Jadi P akan sama dengan 1AU dibagi dengan jaraknya. Gitu. Atau sering ditulisnya P sama dengan 1/D. Dengan paralaksnya dinyatakan dalam detik busur dan jaraknya atau D-nya dalam parsek. Begitu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai paralaks trigonometri. Oke. Nah, yang perlu kalian ingat juga 1AU itu nilainya 1,496 kali 10⁴ meter. Nah, misalkan di sini kita mau cari jarak dari benda yang mempunyai paralaks 6,97 MAS. Nah, MAS itu apa? MAS itu adalah mili arc second atau mili detik busur. Jadi mili arc second itu apa? Itu sama juga dengan 10⁻³ dari detik busur. Jadi mili dari detik busur. Jadi kan kalau kalian tahu ada meter dan ada milimeter. Milimeter itu kan 1/1000 dari meter. Nah, ini juga sama. Mili arc second itu adalah 1/1000 dari detik busur. Gitu. Kita hitung paralaksnya 6,97 MAS, maka jaraknya adalah 1/6,97 kali 10⁻³ . Maka kita hitung 1/6,97 kali 10⁻³ itu berapa? Kita dapatkan hasilnya sekitar 143,472 parsek. Gitu. Nah, jadi kita dapat jarak dari bintangnya sekian. Namun sebenarnya efektifnya paralaks ini dapat digunakan hingga jarak 100 parsek. Lebih dari 100 parsek, galat yang dihasilkan atau error yang dihasilkan, ketelitiannya akan semakin berkurang, sehingga galat atau errornya akan semakin besar. Ya. Jadi efektifnya paralaks ini hanya berlaku sampai di jarak 100 parsek. Gitu. Jadi sekitar 0,01 detik busur paralaksnya. Lebih dari itu, atau lebih kecil dari itu maksudnya, kita akan dapatkan jarak yang ketelitiannya semakin berkurang. Ini ya mili arc second. Jadi kalau 7 MAS misalkan itu sama dengan 7 kali 10⁻³ detik busur. MAS tadi mili arc second.
Ini kalau kita cari juga 7 MAS. Itu terdapat sekitar 142,86 parsec. Di mana 1 parsec itu sama dengan 3,086 kali 10 pangkat 13 kilometer. Atau 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Gitu. Nah, ini eh, panjang dari 1 parsec. Parsec itu apa? Parsec itu paralaks detik busur. Ya, betul. Oke. Nah, apakah ada yang tanyakan dari bagian paralaks trigonometri? Kak, tadi untuk P-nya itu tuh satuannya apa ya, Kak? Detik busur. Habis itu kalau buat Jadi, D-nya itu parsec ya, Kak? iya betul. Oh ya, terima kasih, Kak. Oke. Nah, sini aku akan bahas jarak yang sering dipakai di astronomi. Nah, ada jarak namanya AU. Tadi kita udah bahas jarak bumi matahari tadi 1 AU. AU itu apa? AU itu adalah astronomical unit atau sering juga nama lainnya adalah SA, satuan astronomi. Jadi panjang 1 AU itu dihasilkan dari kesepakatan astronom. Di mana sebenarnya orbit bumi dengan matahari itu bukan berbentuk lingkaran, tapi berbentuk elips. Jadi ada ketika bumi di jarak terdekat terhadap matahari dan berada di jarak terjauh dari matahari. Maka jarak rata-rata tersebut kita dapatkan sekitar 1 AU atau sekitar 150 juta kilometer. Namun biasanya untuk di tabel konstanta itu dikasih 1 AU sekitar 1,496 kali 10 pangkat 11 meter. Nah, di sini aku sering pakai yang ini. Nah, itu ya. Maka selain ada AU, ada juga namanya light year. Ada jarak light year atau jarak tahun cahaya. Apa itu light year? Itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Jadi kita kan mengetahui bahwa kecepatan dari cahaya itu kan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Artinya, bila kita ingin hitung selama 1 tahun, jarak yang ditempuh cahaya itu berapa? Nah, inilah yang kita sebut sebagai light year atau tahun cahaya. Dibila waktunya adalah 1 tahun, di mana 1 tahun itu 365,25 hari, anggaplah ya. Kemudian 1 harinya 24 jam dan 1 jamnya adalah 3.600 detik. Maka kita akan dapatkan bahwa 1 tahun itu kurang lebih sama dengan 31557600 sekon atau sekitar 31.557.600 detik. Maka bila kita ingin menghitung 1 light year atau 1 tahun cahaya, berarti kita tinggal kalikan kecepatannya dengan lama waktunya. Jadi C dikalikan dengan panjang waktunya 1 tahun. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikalikan dengan 31.557.600 sekon. Maka kita akan dapatkan jarak 1 tahun cahaya atau jarak yang tempuh cahaya selama 1 tahun itu sekitar 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Atau 9,46 kali 10 pangkat 12 kilometer. Nah, itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya selama 1 tahun. Begitu. Kemudian juga ada parsec. Jadi 1 parsec itu didapatkan sekitar 206 206 265 AU.
Maka bila kita kalikan 206,265 dikalikan dengan 1,496 kali 10 pangkat 11 meter, kita akan dapatkan bahwa 1 parsec itu sekitar 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Atau bila kita ubah ke kilometer, jadinya 3,086 kali 10 pangkat 13 kilometer. Gitu. Nah, atau bila kita ingin membandingkan, di mana kita bandingkan parsec dengan tahun cahaya, dapatkan bahwa 1 parsec itu sekitar 3,26 tahun cahaya. Jadi resumenya itu gini. 1 parsec itu 206,265 AU, di mana 1 AU-nya 1,496 kali 11 meter. Kemudian 1 parsec itu sama dengan 3,26 light year, di mana 1 light year itu 9,46 kali 10 pangkat 15 meter. Dan 1 parsec tadi sama dengan 3,086 kali 10 pangkat 16 meter. Gitu. Ini resumenya. Menurutku sebaiknya kalian hafalin ya untuk angkanya. Atau hafalin aja perbandingan yang ini. Dan kalian harus hafal yang ini tapi. Ya, gitu aja sih. Jadi kalian bisa dapatkan yang light year dan parsec sekaligus. Asalkan kalian tahu perbandingan parsec, AU, dan light year. Oke. Apakah ada yang tanyakan tentang jarak-jarak yang ada di astronomi? Tidak, Kak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, di sini aku akan bahas tentang waktu. Tapi waktu secara umum aja ya. Nah, sebenarnya waktu itu paling umumnya kita bagi dengan hari, bulan, dan tahun. Nah, panjang 1 bulan itu disebabkan oleh hari. Panjang 1 tahun disebabkan oleh bulan dan juga hari. Jadi substansi terkecilnya itu adalah hari. Nah, sekarang kita akan bahas tentang hari itu sendiri. Nah, hari itu dibagi menjadi 2 jenis. Ada namanya hari solar dan juga hari sideris. Apa itu hari solar dan apa itu hari sideris? Nah, hari solar itu adalah sesuai dari katanya itu matahari. Jadi lama rotasi bumi relatif terhadap matahari. Ini kita bila kita hitung interval dari matahari terbit sampai terbit lagi, kemudian kita hitung berapa lama waktunya, itulah disebut sebagai hari solar. Di mana hari solar itu nilainya sekitar 24 jam. Jadi yang kita pakai acuan untuk di bumi itu biasanya hari solar gitu ya. Itu sekitar 24 jam. Kemudian ada juga namanya hari sideris. Nah, hari sideris ini acuannya itu adalah bintang. Jadi hari sideris itu adalah lama rotasi bumi relatif terhadap bintang yang waktunya sekitar 23 jam 56 menit 4 detik. Nah, ilustrasinya gimana? Ilustrasinya gini. Misalkan sini ada orbit dari bumi terhadap matahari dan sini ada bintang latar belakang ya. Ada banyak ya, misalkan. Maka bumi itu kan berrotasi dan juga sekaligus berevolusi. Maka bila kita tancapkan satu tongkat di bumi sini, tongkat ini awalnya menghadap matahari. Atau lagi di jam 12 siang gitu ya. Di tepat ada matahari di atas tongkat tersebut. Maka bila kita ingin menghitung rotasi dari bumi itu
tongkatnya tadi harus kembali ke posisinya semula, ya kan? Dia berotasi hingga balik ke posisi semula. Dari satu kali rotasi itu kan kembali ke posisi semula. Nah, awalnya di sini rotasi sampai balik lagi ke sini. Namun ternyata tiang tadi itu tidak tepat menghadap matahari kembali. Sedangkan kita maunya si tiang tadi kembali ke matahari. Maka kita perlu menambah waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke menghadap matahari. Jadi tambahan waktunya itu sekitar 3 menit 56 detik atau sekitar 4 menit. Itulah sebabnya ada perbedaan antara hari solar dengan hari sideris. Jadi kalau hari sideris itu murni satu kali rotasi dari bumi, sedangkan hari solar itu adalah rotasi bumi ditambah dengan selisih waktu yang dibutuhkan supaya kembali ke posisi menghadap matahari kembali. Itulah sebabnya dari matahari terbit sampai terbit kembali itu butuh waktu 24 jam, bukan panjang waktu rotasi bumi. Gitu ya. Atau ya ini nyebutnya menghadap bintang. Ini juga menghadap bintang. Ada tambahan sudut yang ditempuh rotasi dari bumi. Oke, apakah ada yang tanyakan tentang hari sidereal dan juga hari solar? Oke. Uh, um, Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjutkan lagi. Oke, lanjutin lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke namanya sudut separasi atau jarak sudut. Nah, sudut separasi itu apa? Sudut separasi itu adalah sudut pisah antara dua objek yang sering kita nyatakan dalam satuannya itu derajat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat objek di langit itu kan terlihat terpisah. Nah, misalkan di sini ada matahari dan juga Venus. Mereka terpisah sebesar sudut alfa. Namun sebenarnya posisi dari matahari dengan Venus itu bukan berada di posisi di jarak yang sama. Jadi kalau kita lihat dari luar angkasa, itu sebenarnya posisi dari bumi, Venus dan matahari itu berada di jarak yang berbeda. Walaupun bila kita lihat di langit, kelihatannya bumi dan Venus itu ada di jarak yang sama. Nah, bisa kita tentukan eh, perbedaan antara Venus dengan matahari yang kita nyatakan dengan sudut separasi atau sudut alfa. Jadi misalkan bumi melihat Venus dan matahari dan kita tahu ada sudut separasinya sudut alfa. Dan tahu bahwa Venus dan matahari memiliki jarak B dan bumi dengan matahari memiliki jarak A, yaitu 1 AU. Dan jarak matahari dengan Venus itu C. Maka
Bila kita gunakan aturan kosinus, uh, kita dapatkan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB dikali cos. Maka kita akan dapatkan bahwa sudut alfa atau cos dari alfa itu adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat dibagi 2AB. Atau kita gunakan fungsi inverse, dapatkan bahwa alfa itu adalah cos inverse dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan C kuadrat dibagi 2AB. Jadi bila kita mengetahui jarak masing-masing A, B, C itu tadi, maka kita bisa dapatkan separasi sudut antara dua objek yang dilihat dari bumi atau misalkan dari objek lainnya. Begitu. Oke. Nah, selanjutnya, misalkan di sini kita mau menghitung jarak matahari dengan Venus dalam AU. Kalau jarak bumi mataharinya itu berjarak 1 AU. Kemudian jarak bumi Venusnya udah kita tahu 0,2767 AU. Dan kita tahu juga separasi sudut Venus matahari 1,811 derajat. Maka bila kita gambarkan ilustrasinya, sini ada matahari, Venus dan juga bumi. Ini ada sudut alfa, sudut separasinya. Maka kita dapatkan bahwa A tadi adalah 1 AU, B-nya 0,2767 AU, dan alfanya 1,811 derajat. Maka kita gunakan kosinus. Jadi C sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi dengan 2AB dikalikan dengan cos alfa. Masukkan semua angka di sini. Kita akan dapatkan bahwa C-nya sekitar 0,72349 AU. Atau sekitar 0,72 AU. Nah, itu adalah jarak antara matahari dengan Venus. Nah, sebenarnya bagaimana cara kita mendapatkan bumi dan Venus? Kita mendapatkan jarak ini itu dari menggunakan radar ringing tadi, metode radar ringing. Jadi kita tembakan radar ke Venus, kemudian Venus akan memantulkan kembali radarnya. Kita hitung waktunya, kita bagi 2, maka kita kalikan dengan kecepatan cahaya, kita dapatkan bahwa jarak antara bumi dengan Venus itu sekitar 0,2767 AU di saat itu ya. Karena jarak di sini kan selalu berubah-ubah. Ini kita anggap jarak sesaat. Dan jarak bumi matahari itu 1 AU. Jadi kita dapatkan bahwa separasi sudut atau maksudnya separasi sudut sini sudah dikasih tahu 1,811 derajat. Bisa kita perkirakan aja. Nah, bagaimana cara memperkirakannya? Nah, di sini aku kasih tahu. Bentar. Nah, jadi kalau kita gunakan jari kelingking, kemudian kita arahkan, itu sebenarnya selisihnya sekitar 1 derajat. Kemudian kalau kita gunakan 3 jari, itu sekitar 5 derajat. Bila kita gunakan kepalan tangan, itu sekitar 10 derajat.
Dan bila kita rentangkan antara jari telunjuk dengan kelingking, itu sekitar 15 derajat. Dan bila kita rentangkan antara ibu jari atau jempol dengan kelingking, itu sekitar 25 derajat. Itu bisa kita perkirakan aja. Jadi ini namanya angle measurement in sky. Ya. Ini bisa kita dapatkan dari situ. Tapi karena untuk lebih akurat kita gunakan alat. Ya. Nah, barulah kita akan dapatkan jarak Venus dan matahari. Begitu. Dan ini juga dapat berlaku untuk setiap planet yang ada di bumi atau setiap objek. Begitu. Jadi kan kita hanya tahu jarak bumi dengan Venus. Tapi kita nggak tahu jarak Venus dengan matahari. Kita dapat gunakan namanya konsep separasi sudut. Oke. Apakah ada yang tanyakan? Gimana? Apa yang mau ditanya? Apakah ada yang tanyakan tentang ini? Dari saya tidak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, eh tidak, kalian boleh istirahat dulu sebentar 3 menit sebelum ngerjain latihan soal. Sampai 9.20 dulu. Aku mau minum juga. Sebentar ya, kita istirahat sebentar.
Oke, udah 9:20. Di sini aku share screen untuk soalnya ya. Oke, boleh dikerjakan. Waktunya mau berapa menit? Ini masih bisa. Duduk nggak kuat saya dari kursi. Nggak duduk di kursi. Ya kursi ada ini. Oke, mungkin aku kasih waktu agak lama ya, karena aku yakin yang nomor 3 perlu waktu untuk berpikir, karena ini ya untuk ngecek nomor 3 kalian harus tahu dulu objeknya, baru dapat idenya gitu. Ya mungkin aku kasih sekitar waktu 20 sampai 25 menit ya. Oke, sampai mengerjakan guys. Nanti jawabannya boleh di ini ya, di chat.
Oke, aku kasih 2 menit lagi ya. Yang belum ngumpulin, ngumpulin aja ya langsung di chat. Oke, beberapa ada yang udah jawab dan oke nice. Kita bahas ya. Dari nomor 1 dulu nih. Kita menghitung paralaks sebuah bintang bila diamati dari Mars. Dan bila paralaks bintang tersebut diamati dari bumi sebesar 0,1 detik busur. Oke, kita bahas. Kita tahu paralaks yang dilihat di bumi 0,1 detik busur. Dan paralaks di Mars itu yang ditanya. Jadi tips dari aku setiap menjawab soal, tulis semua data yang ada ya. Maka kita dapat mencari, karena di sini jarak itu dihitung dari bintang, dari matahari ke bintangnya, maka jaraknya akan selalu sama. Yang berubah hanyalah sudut paralaksnya aja. Ini kan di sini bintangnya, karena ini di bumi. Ini sudut paralaksnya. Kan kalau di sini ada Mars, nah yang ini sudut paralaks dari Mars. Jadi bisa dilihat bahwa sudut paralaksnya itu lebih besar daripada yang di bumi. Maka karena jaraknya sama, kita bisa dapat menggunakan perbandingan bahwa D sama dengan 1/P bumi, 1,52 per P Mars. Ini kan ini jarak antara matahari ke Mars, 1,52. Maka 1/P bumi, 1,52 P Mars. Atau paralaks Mars itu adalah paralaks bumi dikali 1,52. Atau paralaks Mars akan didapat sekitar 0,152 detik busur. Jadi sudah pasti bila kita mengamati suatu bintang di planet lain, misalkan di Mars, Jupiter, itu besar paralaksnya akan lebih besar daripada dilihat di bumi. Gitu. Oke, selanjutnya nomor 2.
Misalkan ada bintang A memiliki paralaks 7 MAS dan bintang B paralaksnya 0,19 detik busur. Separasi sudutnya itu 4,9 derajat. Tentukan jarak linear bintang A dan B. Nah, pertama, kita gambar dulu sketsanya. Kita lihat menggunakan data paralaks. Kita tentukan mana jarak yang lebih jauh dan mana jarak lebih dekat. Oke. Dari paralaks, semakin kecil paralaks, jaraknya semakin jauh. Di bintang A ini, jaraknya lebih jauh daripada bintang B. Terdapat. Nah, separasi sudutnya 4,9 derajat. Maka untuk cari jaraknya dulu antara pengamat dengan bintang B. Jadi D 1/P. Di mana kita masukkan paralaksnya ini mendapatkan jaraknya sekitar 5,263 parsec. Atau kita sebut sebagai Y misalnya. Kita sebut sebagai Y dan selanjutnya kita cari jarak antara bintang A dengan pengamat. Jadi gunakan sama, terdapat jaraknya 142,857 parsec. Ini kita sebut sebagai Z. Jadi ini ada jarak antara A dan B, X, B dengan pengamat itu Y, dan A dengan pengamat itu Z. Maka kalau kita mau cari jarak linear antara bintang A dan B, maka kita cari jarak X-nya atau panjang X-nya. X sama dengan akar dari Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2YZ dikalikan dengan cos sudut pisahnya, sudut separasinya 4,9 derajat. Nah, akan didapatkan bahwa X-nya atau jarak linear antara bintang A dan bintang B itu 137,614 parsec. Begitu. Nah, itu jarak linearnya atau jarak yang sebenarnya. Jadi untuk benda yang punya jarak 5,2673 parsec dengan 142,857 parsec dengan diameter sudut pisahnya dengan sudut pisahnya sebesar 4,9 derajat, terdapatkan bahwa jarak aslinya dua bintang tersebut sekitar 137,614 parsec. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan dari nomor 1 dan nomor 2? Kak, saya jujur aja buat nomor 2 masih agak bingung Kak, gimana itunya? Eh yang di bagian mana tuh? Itu kayak dapetin D-nya 142,857 PC-nya gitu-gitu. Oh, itu paralaks tadi. D kan 1/paralaksnya. Nah, kita masukin paralaksnya yang ini. Kan 7 MAS itu sama aja dengan 7 kali 10 pangkat minus 3 detik busur. Gitu. Aman, aman? Oh ya, paham, paham, Kak. Oke, sip. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 ini kita harus tahu dulu jenis atau tipe dari objeknya. Sini objeknya adalah ring nebula M57. Ring nebula ini adalah planetary nebula. Planetary nebula itu apa? Planetary nebula itu adalah eh, nebula planeter yang dibentuk akibat bintang bermasa kecil sampai menengah itu mati atau meledak sehingga dapat membuat eh, nebula planeter di mana inti dari bintangnya jadi bintang katai putih dan selubung dari bintangnya menjadi nebula di sekitarnya. Begitu. Jadi awalnya ada bintang yang punya inti, kemudian meledak, dan intinya itu menjadi bintang katai putih di tengah, dan bagian selubungnya ini itu menjadi terhamburkan ke segala arah, sehingga terbentuk nebula. Nah inilah nebula planeter. Atau ya boleh kalian cari sendiri
ring nebula itu ya, gimana bentukannya. Nah, kemudian jaraknya sekitar 2.700 light year dari bumi dan mempunyai diameter sudut 1,4 menit busur dan berekspansi dengan kecepatan 20 km per sekon. Tentukan kapan bintang pusat itu pertama kali meledak. Nah, jadi tadi bintangnya itu kan meledak. Dia yang awalnya diselubung, kemudian terhamburkan ke segala arah. Nah, kecepatan penghamburannya itu 20 km per sekon. Jadi kecepatan dia bergerak keluar dari selubungnya ke segala arah itu 20 km per sekon. Nah, maka di sini ilustrasinya ada pengamat yang memiliki jarak 2.700 light year dari nebula planeter tadi. Maka kita akan tahu bahwa jari-jari yang kita lihat, jari-jari dari nebula tersebut, yaitu R, dengan kecepatan 20 km per sekon. Dan kita tahu bahwa diameter sudut dari nebula planeter tersebut kita sudah dikasih itu sekitar 1,4 menit busur. Maka kita dapat gunakan diameter sudut untuk mencari jari-jari dari objek atau jari-jari dari nebula planeter atau ring nebula tadi ya. Mana theta itu adalah 2R per D atau R itu adalah theta dikali D dibagi 2. Ini tadi masih dalam menit busur, kita ubah ke radian. Jadi 1,4 dikali 60 dibagi 206,265. Dikalikan jaraknya 2.700 dikali 9,46 kali 10 pangkat 12 meter. Bagi 2. Kita dapatkan bahwa jari-jarinya itu akan sekitar 5,2 kali 10 pangkat 12 km. Jadi jari-jari dari nebula planeter itu sekitar 5,2 kali 10 pangkat 12 km. Nah, kita anggap bahwa dia berekspansi dari titik 0 sampai memiliki jari-jari R. Jadi dari titik 0 sampai punya jari-jari R. Nah, bila kita tahu bahwa kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu, maka waktu adalah perubahan jarak terhadap kecepatan. Jadi, perubahan jaraknya dari 0 sampai punya jari-jari sekian. Nanti perubahan jaraknya adalah 5,2 kali 10 pangkat 12 km. Dan kita tahu tadi kecepatannya ada 20 km per sekon. Kita dapatkan sekitar 2,6 kali 10 pangkat 11 sekon. Itu adalah waktu yang dibutuhkan dari nebula tersebut, dari bintang tersebut meledak sampai dapat membentuk nebula dengan jari-jari sekian. Nah, bila kita tahu tadi 1 tahun sekian sekon, maka kita bisa ubah ini menjadi sekian. Jadi, kedapatan adalah waktu yang dibutuhkan nebula tersebut atau bintang tersebut dapat membentuk nebula dengan diameter sudut 1,4 menit busur itu adalah 8.238,9 tahun atau sekitar 8.239 tahun gitu. Oke, apakah ada yang tanyakan tentang pembahasan nomor 3? Kak, itu kok pembahasan nomor 3 itu yang dicari itu radiusnya ya, bukan diameter. Iya, radiusnya aja. Karena kan Walah, uh, pantesan salah. kita kan iya, kita carinya kan dari titik 0 sampai dia punya jari-jari sekian. Gitu sih. Karena kan kecepatan pengembangan itu dari titik 0 tadi sampai dia punya diameter sudut sampai sekarang itu 20 km per sekon. Diameter sudut ya, diameter sudut. Tapi kan dari diameter sudut bisa dapat jari-jari. Dan kan diameter itu 2 kali R. Gitu.
Oke, aman? Gimana? Ada yang mau tanya lagi? Oke, kalau nggak ada, sekarang udah jam 9.59. Mungkin kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini. Em, Kalau ada pertanyaan boleh tanya di grup. Nanti em, apa ya, materi dan recordnya aku taruh di grup juga. Oke, thank you ya guys semuanya yang udah join hari ini. Semangat belajarnya karena HOSK bentar lagi. Oke, see you guys.